Tujuan kedatangan kami ke sini karena di sini kan kami diundang oleh MRP, undangan resmi dikirim ke kami. Bukan hanya kami sendiri, saya ada beberapa kelompok yang ada di sana, sehingga kami memenuhi undangan. Kami datang sini mau melaporkan legal formal dari setiap lembaga kami, dan memang kami kelompok yang ada ini adalah kami kelompok Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, ada disingkat Lemasa, ya versi Musdat. Karena memang tradisi dalam Lemasa itu keputusan-keputusan yang berdampak pada masyarakat suku Amungme itu memang harus diputuskan lewat Musdat. Tidak bisa untuk kita pertemuan pribadi-pribadi, pertemuan baru memutuskan, itu tidak bisa. Jadi hal-hal yang berdampak itu harus diputuskan lewat Musdat. Maka pada saat itu memang kami lihat bahwa ada banyak kelompok Lemasa yang bermunculan dengan versi ini, versi itu, dan mereka juga punya urus-urus akta perkumpulan dan lain-lain. Ya kami rasa bahwa lembaga adat yang benar itu tidak seperti itu. Lembaga adat yang benar itu tidak seperti itu. Karena lembaga adat itu di konstitusi di Republik Indonesia ini pasal 18B ayat 2 itu keberadaan masyarakat adat itu diakui. Kemudian pasal 28I ayat 3 itu kebudayaan kami dilindungi dan diakui. Nah, sedangkan badan hukum yayasan dan perkumpulan itu dia tidak misalnya yayasan dan perkumpulan itu masuknya pada pasal 28E itu untuk mengemukakan pendapat di muka umum dan lain-lain, jaminan itu. Jadi kita punya konstitusi aja beda, di dalam konstitusi aja kita beda, sehingga kita atas nama lembaga adat tapi kita tidak bisa memiliki badan hukum perkumpulan atau yayasan. Di sini itu harus ada proses yang harus dilakukan karena undang-undang konstitusi itu sudah diakui, tapi undang-undang turunannya belum ada. Undang-undang masyarakat adat itu belum ada. Sampai hari ini kita masyarakat adat Nusantara ini sedang memperjuangkan di DPR RI dan belum disahkan. Saya harap nanti Prabowo Gibran bisa mengesahkan undang-undang masyarakat adat sesuai dengan janji kampanye kemarin. Nah, yang ada sekarang pemerintah pusat berikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri pasal nomor 52 tahun 2014 itu berikan pedoman untuk melakukan pemetaan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Nah, sehingga Pemda itu harus bentuk tim untuk melakukan pemetaan atau identifikasi terhadap suku-suku atau masyarakat hukum adat yang ada, dan hasil kajian, hasil pemetaan itu harus diekakan dengan SK pengakuan dari pemerintah kabupaten. Kalau itu dilakukan oleh kabupaten, pemerintah wali kota itu dilakukan oleh wali kota dan disetujui oleh gubernur. Dan itu yang harus dilakukan supaya pemerintah ini kan keberadaan kita posisinya kita ini pemerintahan adat. Sebelum Republik ini ada, kita ada di situ. Sementara setelah ada pemerintah sah itu kan ada namanya bupati, gubernur segala macam, sehingga ini harus ada kemitraan antara kita masyarakat adat asli dengan pemerintah sah. Itu harus ada kemitraan melalui perda. Jadi kita nggak bisa diatur lewat Kesbangpol. Kalau Kesbangpol sedangkan mengatur yayasan, perkumpulan atau parpol atau yang disebut ormas, ikatan-ikatan keluarga mana, keluarga silakan atur. Sehingga dengan adanya pertemuan ini, saya itu berharap dari MRP, Ibu Gubernur, PJ Gubernur, Kesbangpol Provinsi Papua itu berikan satu solusi kepada kami masyarakat adat di Kabupaten Timika supaya benar-benar kami punya hak-hak ini
dilindungi dan diproteksi. Dan pada kesempatan ini juga saya minta pernyataan yang tidak mendasar yang dilontarkan oleh Kesbangpol Kabupaten Mimika, ya itu harus segera diklarifikasi. Karena ini bukan kelompok ormas yang dia boleh atur. Dia tidak punya kewenangan untuk atur lembah adat, karena lembah adat itu tidak bisa diatur oleh Kesbangpol, tapi diatur oleh Perda. Itu sehingga saya berharap klarifikasi dasar ada penelitian atau tidak kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan menteri ini sudah dijalankan oleh pemerintah, lalu keluarkan pernyataan itu atau tidak, ini segera tolong diklarifikasi. Pernyataan bahwa kursi adat itu akan direkomendasikan oleh perkumpulan Lemasa di bawah pimpinan Pak Joni Istinggal Benal dan perkumpulan Lemasko di bawah pimpinan Gregorius Okware. Dan ini harus Pemda jelaskan, jangan Pemda yang harusnya menjadi pengayom, harusnya menjadi pembina, memberi proteksi terhadap masyarakat adat, jangan menjadi penghancur, mesin penghancur untuk mempertahankan nilai-nilai harkat dan martabat masyarakat adat, kemudian mempertahankan nilai-nilai budayanya. Itu harus didukung, wajib, karena budaya lokal itu akan sumbang menjadi kekayaan nasional. Itu bagian dari kekayaan kebudayaan nasional. Sehingga pemerintah daerah itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat wajib melindungi sesuai dengan amanah konstitusi yang diamanakan. Itu yang kami sampaikan. Pertemuan ini sangat kualitas sekali karena Bapak Kesbangpol, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, saya lihat dia benar-benar menguasai ya tentang regulasi tentang masyarakat adat. Begitu juga dengan Ketua MRP, saya lihat mereka bagus, konsennya bagus tentang perlindungan terhadap masyarakat adat, bukan hanya Timika tapi juga 7 kabupaten yang lain. Nah, karena itu masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua Tengah, kita punya harapan baru. Ya, jangan takut, kita benar-benar selama kita bisa proteksi diri, coba lakukan itu untuk melindungi hak-hak dasar kita. Dan dengan adanya pertemuan ini dan ke depan saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua secepatnya proteksi kami. Karena kami itu terjepit di antara kepentingan lokal di sana, itu membuat kami tidak berdaya. Karena itu pemerintah provinsi segera memberikan proteksi kepada kami. Dalam hal ini juga MRP ini sebagai lembaga yang legal standingnya sudah jelas, dia punya kewenangan untuk mengatur seluruh lembaga adat yang ada di 8 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. Karena itu dia punya kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, membina lembaga-lembaga adat yang ada, masyarakat adat yang ada di 8 kabupaten. Oleh karena itu siapapun tidak bisa sebenarnya membantah apa yang dilakukan oleh lembaga yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah ini, yang juga adalah dia itu lembaga representatif kultural orang asli Papua. Itu kita nggak bisa menyangkal lagi. Nah, karena itu akan lebih baik kalau kita betul-betul menghormati kerjasama sehingga hak kita itu diproteksi. Bagian yang terakhir saya mau sampaikan kepada PT Freeport Indonesia, ya cukup mengambil gunung kami selama 60 tahun. Tapi hak-hak hidup kami jangan dirampas. Sekarang kepentingan bisnis membuat kami Lemasa ini pecah belah. Saya minta dengan tegas itu PT Freeport Indonesia
berhentikan politik adu domba yang dilakukan membuat kami pecah belah dan mengaku-mengaku lembaga yang kami akui itu ini. Saya mau kasih tahu, lembaga adat itu yang berhak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengakui keberadaan sebuah masyarakat adat itu bukan perusahaan, itu pemerintah kabupaten, wali kota atau gubernur. Ini perintah undang-undang. Ada prosedur untuk pengakuan itu. Jadi tidak ada dasar lagi Freeport pakai beberapa oknum amume untuk merusak kebudayaan kami, menghilangkan adat kami, tradisi kami, struktur adat kami. Itu nggak bisa. Ini kalau lebih luas lagi kita bicara tentang ini bagian dari genosida lambat. Hak ekonomi kami sudah dirampas, bisnis kami itu dihambat, hak politik kami juga diintervensi. Sekarang lembaga adat kami itu mau dihilangkan. Nah ini bagian dari genosida lambat. Karena salah satunya itu untuk mau menghilangkan suatu suku bangsa, itu budayanya dihancurkan, sejarahnya dihancurkan. Ini yang sedang terjadi di Timika. Saya minta oknum-oknum yang ada di perusahaan yang berusaha menghancurkan kami stop mulai dari pertemuan ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya.